Saya akan menemani Bapak Ibu Saudara pagi hari ini untuk bersaat teduh bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur anugerah Tuhan masih ada atas hidup kami. Kemurahan hati Tuhan masih ada atas hidup kami. Sepanjang malam ketika kami beristirahat, Tuhan melindungi kami. Dan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, dan memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan, untuk membekali hari kami sebelum kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Tuhan berkati waktu ini, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di waktu saat teduh ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada perenungan pagi ini diambil dari 1 Samuel 9. Kita buka bersama-sama 1 Samuel 9. Saya akan bagi menjadi 2 bagian Bapak Ibu Saudara. Sebab fokus kita pada hari ini adalah tentang bagaimana Saul dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja Israel. Nah, saya bagi menjadi 2 bagian. Pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Bagian yang kedua, itu ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Jadi sebelum ayat 15, singkat saja, Saul itu bersama dengan budaknya pergi mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang. Tetapi di dalam perjalanan mereka tidak menemukan keledai-keledai itu. Maka Saul berencana untuk menemukan Samuel yang adalah nabi pada zaman itu untuk meminta bantuannya. Nah, sebelum Saul bertemu dengan Samuel, begini ayat 15 berkata sampai ayat 17. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebut kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Bagian yang kedua, sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu setelah dari pasal yang kita baca tadi, itu kisah di mana Samuel mengurapi Saul menjadi seorang raja Israel. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika mendengar nama Saul? Mungkin ada di antara kita yang langsung teringat, oh Saul, dia itu raja yang gagal. Sama seperti ketika kita mengingat Yudas, kita langsung tahu, oh ini orang yang menjual Tuhan. Apakah ketika kita mendengar nama Saul, yang teringat dalam pikiran kita adalah ini adalah raja yang gagal? Saya secara pribadi berpikir demikian Bapak Ibu Saudara. Entah kenapa ketika saya mendengar nama Saul, saya langsung ingat ini raja Israel yang pertama yang gagal, lalu digantikan dengan Daud.
Demikian juga di sekolah minggu kayaknya jarang sekali menceritakan hal yang baik tentang Saul. Hanya diceritakan tentang ya bagaimana Saul mati bunuh diri. Demikian juga pengkhotbah-pengkhotbah tidak pernah mengangkat sebuah kisah kesetiaan Saul kepada Tuhan dan seperti Daud yang rendah hati. Sedangkan cerita Saul ya ujungnya ya bunuh diri, gagal, melempar tombak kepada Daud. Kisah-kisah Saul ya menyedihkan sekali kalau kita lihat di dunia sekarang. Kebanyakan yang diangkat selalu Daud. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca secara teliti kisah Saul, saya tidak melihat Saul sebagai raja yang segagal itu. Saul bukanlah raja yang seburuk itu reputasinya, enggak. Sebenarnya orang ini adalah orang yang rendah hati. Dia tahu bahwa dia berasal dari suku yang kecil, suku Benyamin. Dia sempat merasa tidak layak. Bagaimana mungkin aku menjadi raja? Aku ini orang kecil. Dia sadar diri, kerendahan hatinya ada, dan ya memang seiring berjalannya waktu dalam pemerintahan Raja Saul, hatinya mulai berubah. Hatinya mulai lebih mendengarkan perkataan rakyat daripada perkataan Tuhan sendiri. Dan oleh karena kegagalan itulah dia ditolak oleh Tuhan sebagai seorang raja. Tapi pagi hari ini ya kita tidak membahas kebaikan Saul ataupun kegagalan Saul lagi dan lagi, tapi kita mau melihat dari sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan, bagaimana Tuhan melihat Saul ini? Bagaimana kisah pengangkatan Raja Israel pertama, yaitu Saul, dilihat dari sisi Allah. Kenapa Tuhan memilih raja untuk orang Israel? Ya karena orang Israel sendiri yang minta. Orang Israel tidak mau Tuhan yang memerintah di atas mereka, tetapi mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain memiliki seorang raja yang memerintah atas mereka. Lalu karena itulah Tuhan memilih Saul sebagai seorang raja. Dan saya pikir Tuhan bukan Tuhan yang sebercanda itu ya. Tuhan memilih raja yang gagal untuk raja pertama orang Israel. Sebab ini masalah raja loh. Presidennya Israel yang sedang dipilih. Tuhan tidak mungkin sengaja memilih orang gagal. Lalu kenapa Tuhan tetap memilih Saul ya menjadi seorang raja? Bukankah Tuhan tahu dia ada potensi untuk gagal di dalam masa pemerintahannya? Masalah hati kan Tuhan tahu isi hati manusia, dan Tuhan maha tahu dengan situasi-situasi ke depan yang belum terjadi di dunia kita di masa sekarang. Tentang masa depan Tuhan itu tahu. Lalu kenapa Tuhan masih memilih Saul sebagai seorang raja? Jika memikirkan pertanyaan ini, saya mengingat sebuah perkataan Tuhan yang mengenai haknya sebagai seorang Tuhan. Ia berhak untuk memilih. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan kepada siapa yang kukasihi, gitu. Tuhan berhak memilih siapa yang dia mau pilih. Tuhan memilih bukan karena sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya agar dia memilih orang itu. Contoh seperti mungkin kebaikannya. Seperti Saul kan dia paling tinggi di antara semua orang Israel, dari badannya dari bahu ke kepala. Itu Saul yang paling tinggi di antara orang Israel. Dia gagah dan elok rupanya. Tapi jelas Tuhan bukan, Alkitab yang mengatakan Tuhan bukan memilih Saul oleh karena kriteria itu. Sama seperti ketika Tuhan memilih Musa untuk membebaskan orang-orang Israel dari tangan orang Mesir. Mesir itu bangsa terkuat di zaman itu. Dan Tuhan memilih Musa. Seharusnya Tuhan itu memilih orang yang jago politik, jago ngomong, mungkin jago bisnis, yang mungkin bisa kerjasama dengan Firaun pada saat itu. Tapi Musa sendiri mengaku
aku ini nggak pintar ngomong. Dia ngerasa nggak sanggup. Oh, dia lari kok dari Mesir. Saya pikir Tuhan bukan memilih Musa karena Musa pintar ngomong, bukan Musa pintar politik, tapi karena memang Tuhan mau milih Musa, titik. Dan ketika Tuhan memilih siapa lagi? Paulus. Orang ini bunuh jemaat loh. Orang ini memang lulusan S3 universitas terkenal pada saat itu, tapi secara kehidupan orang ini keras. Orang ini bunuh jemaat Tuhan pada saat itu, seorang pembunuh. Tapi Tuhan tetap memilih dia untuk menyebarkan Injil keluar ya orang-orang Yahudi, keluar dari Israel. Injil diberitakan, itu Paulus yang disuruh Tuhan. Ini pekerjaan yang besar, tapi Tuhan memilih Paulus, mantan pembunuh. Demikian juga dengan Petrus. Petrus bisa gagal ketika dipilih Tuhan. Kenapa Tuhan memilih semua orang-orang yang punya potensi untuk gagal? Daud juga gagal ketika menjadi raja, orang yang menggantikan Saul padahal bisa juga dia gagal. Balik lagi ke pernyataan Tuhan, aku memberi kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia. Tuhan berhak untuk memilih. Tuhan memilih Musa, Paulus, Petrus, Daud, bahkan Saul, bukan karena mereka baik, bukan karena kelebihan mereka, bukan karena kegagalan mereka, tetapi karena Tuhan mau memilih mereka. Titik. Kita tidak bisa mendewakan orang-orang yang dipilih Tuhan, seperti di zaman sekarang contohnya Ahok. Ahok kan begitu didewakan pada masa-masa dia memerintah di Jakarta. Dan banyak orang yang kagum sampai mungkin menaruh pengharapan yang cukup tinggi atas pekerjaan Ahok di dalam jabatannya. Tetapi ketika Ahok melakukan kesalahan dalam kehidupannya, banyak orang kecewa dengan apa yang menjadi keputusan Ahok. Dan itu sempat heboh waktu itu. Demikian juga di kalangan gereja kita, sebab Ahok juga pernah berjemaat di GKI. Menurut saya bukan sepenuhnya salah Ahok, tapi juga salah orang-orang yang mendewakan dia. Orang seringkali mendewakan orang yang memiliki jabatan lebih tinggi, mendewakan orang yang dia kagumi. Dan Ahok salah satunya orang yang didewakan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, orang itu kecewa berat karena dia mendewakan, karena dia pikir orang ini tidak bisa berbuat salah, padahal dia manusia biasa. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa Ahok sebenarnya juga manusia biasa, kita tidak akan mungkin sekecewa itu ketika dia melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dan ketika kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan saja, kemurahan hati Tuhan saja, Ahok bisa menjabat menjadi gubernur di Jakarta, kita tidak akan merasa kecewa jika Ahok tidak terpilih. Sampai lebay sekali waktu itu banyak orang kecewa, merasa tidak adil. Semua itu tidak lepas dari tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kalau kita menyadari semua itu, kita pasti tidak akan kecewa sebegitunya. Dan jika kita berkaca dari fakta-fakta ini mengenai Saul, mengenai Ahok, orang-orang besar yang gagal, tapi kenapa Tuhan tetap pilih? Kita perlu berkaca dengan diri kita, dengan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan juga, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita harus melihat, bukankah ketika kita percaya kepada Tuhan, bukankah ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk percaya diselamatkan oleh penebusan Kristus, di dalam masa kehidupan kita setelah menjadi orang percaya, kita masih bisa gagal. Tuhan tahu itu. Tapi kenapa Tuhan tetap pilih kita? Jawabannya sama. Tuhan berhak memilih. Tuhan mau memilih kita. Titik.
Tuhan mau kita diselamatkan. Tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan eksternal dari diri Tuhan yang membuat Dia harus memilih kita untuk kita diselamatkan. Karena kita baik rupanya, fasih lidah kita, karena kita banyak harta, karena kita pintar. Tidak sedikit satupun dari itu yang benar. Yang benar hanyalah karena Tuhan memilih kita, karena Dia mau. Ketika kita menyimpan fakta ini di dalam hati kita bahwa kita hanya diselamatkan sepenuhnya karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita sedikit pun. Kita menjadi orang yang tahu diri, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang yang tidak akan sombong. Ini bisa menjadi bekal hidup kita yang baik untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Ketika kita tahu bahwa kita orang yang diselamatkan Tuhan karena anugerah. Contoh seperti Paulus. Paulus itu rasul yang besar, kurang terkenal apa dia? Surat-surat di dalam perjanjian baru kebanyakan itu tulisan dia. Ini orang besar, orang pintar, orang yang berjasa banyak di dalam kekristenan. Orang-orang non-Yahudi bisa kenal Tuhan itu karena dia, kebanyakan karena Paulus juga. Dan saya yakin kita, orang-orang Asia, Indonesia saat ini bisa mengenal Tuhan. Saya yakin juga karena pengaruh dari pelayanan Paulus pada saat itu. Pertama-tama dia keluar dari Israel memberitakan Injil, dan perlahan-lahan Injil itu terus keluar sampailah ke telinga kita. Tapi orang yang sebesar ini pun tetap memanggil diri dia sebagai seorang yang paling berdosa. Di antara semua orang, aku yang paling berdosa, kata Paulus. Orang sebesar ini masih bisa berpikir seperti itu karena dia tahu betul siapa diri dia sebelumnya dan Tuhan menyelamatkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Musa, Paulus, Daud, Petrus, Saul sekalipun kita melihat kegagalannya di dalam Alkitab, dan semua orang ini memiliki kegagalan masing-masing di dalam Alkitab. Tapi kita tahu satu hal, mereka dipilih oleh Allah karena anugerah dari Allah, kasih karunia Allah, semata-mata karena anugerah. Demikian juga kita, orang-orang yang diselamatkan hanya oleh karena anugerah dari Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan sejenak apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita melihat diri kita, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan. Apakah kita menjadi orang-orang yang tahu terima kasih atas semata-mata karena anugerah Tuhan kita boleh hidup, kita boleh diselamatkan, atau kita masih menjadi orang yang tidak berbeda dari keadaan kita yang dulu sebelum kita diselamatkan. Biarlah Tuhan yang membantu kita berdoa di dalam hati, Tuhan yang membantu kita agar Tuhan terus menggemakan kabar anugerah itu di dalam hati kita, agar kita terus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang ada di bawah kasih karunia Tuhan. Atas kemurahan hati Tuhan saja kita boleh hidup, kita boleh diselamatkan. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami bangga kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang banyak melakukan perkara yang besar bahkan di dalam hidup kami. Tuhan berkali-kali membantu kami di dalam hidup kami, menolong kami. Tuhan, terlebih lagi dari semua itu, Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan memilih kami jadi anak-anak Tuhan. Meskipun Tuhan tahu kami orang-orang yang gagal,
orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan, atas kemurahan hati Tuhan, anugerah Tuhan, itu semua cukup untuk menyelamatkan kami. Dan suatu saat nanti ya Tuhan, ketika kami selesai dari dunia ini, kami bertemu dengan Engkau, biarkan kami sujud menyembah-Mu, kembali bersyukur untuk ke-1000 kali yang kami mengucap syukur atas keselamatan yang Kau berikan pada kami. Sebab Tuhan, kami tidak tahu jika tanpa Tuhan hidup kami pasti akan binasa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Biarlah ini semua menjadi bekal atas hidup kami untuk kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.